Ya, ada banyak kejanggalan ya kalau memahami konteks kajian soal pengujian undang-undang. Di Mahkamah Agung itu, pengujian itu dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Kurang lebih kalau terjadi perbedaan peraturan teknis di bawah undang-undang terhadap undang-undang, maka peraturan teknis itu harus dibatalkan agar sesuai dengan undang-undang. Nah, dalam kasus ini janggalnya adalah Undang-Undang 10 2016 dalam pasal 7-nya mengatur syarat untuk mencalonkan itu harus berusia 30 tahun bagi calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati dan wali kota. Nah, ketentuan pasal 7 Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang 10 tahun 2016 itu juga diatur persis ya di dalam pasal 4 peraturan KPU. Pertanyaan besarnya, kenapa kemudian Mahkamah membatalkan sebuah peraturan teknis yang sama persis dengan undang-undang? Bukankah Mahkamah harusnya memperkuat? Tapi sekali lagi, ini tentu saja tidak bicara teori politik, tidak bicara hukum tata negara, tidak bicara konsep pengujian undang-undang saja, tetapi lebih kepada kepentingan politik. Tapi kalau secara politik kita bisa melihat relasi kepentingannya di dalam menuju pilkada pada November 2024 nanti. Apa yang terjadi di Mahkamah Agung kan sebenarnya sudah dicontohkan di Mahkamah Konstitusi. Persis sama malah menurut saya karena rekayasa itu terjadi menjelang pemilu presiden dan sekarang ini terjadi menjelang pilkada. Jika disimak bahkan juga menarik bahwa ketentuan itu sebenarnya memberikan keuntungan personal kepada figur-figur tertentu. Di dalam pengujian perkara 23 PHUM 2024 ini di Mahkamah Agung, sebenarnya bisa dilihat karena perubahannya tidak terlalu besar. Sebab yang disyaratkan Undang-Undang dan PKPU adalah syarat pencalonan. Orang ketika mencalonkan harus terlebih dahulu berusia 30 tahun untuk gubernur dan wakil gubernur. Tetapi oleh Mahkamah Agung diubah menjadi ketika dia dilantik menjadi gubernur atau wakil gubernur, barulah dia berusia 30 tahun. Perbedaannya sangat tipis, kita bisa mencari tahu siapa yang diuntungkan di antara orang-orang yang akan mencalonkan bulan 27 Agustus nanti. Kita akan terlihat siapa yang dimanfaatkan, diberikan manfaat oleh putusan Mahkamah Agung ini.